Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan belajar bersama-sama yaitu dasar candlestick. Ini adalah analisa teknikal yang cukup bermanfaat bagi trader, ya, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Dan ini cukup representatif menurut kami, ya. Dan pada kesempatan kali ini kami akan memberikan dasarnya sebelum Anda belajar lebih jauh tentang candlestick. Karena kalau Anda tidak memahami dasar ini dengan baik, walaupun sudah menghafal patternnya, nanti akan sulit. Ya, sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin gabung grup premium kami atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi. Siapa tahu bisa membantu. Yang pertama perlu kita pahami kenapa kok disebut dengan candlestick. Dan tentu saja kita harus berterima kasih kepada orang yang menciptakan ini. Karena dengan cara demikian kita cukup mudah melihat rekaman transaksi di pasar. Ya, karena kita tidak perlu melihat harga dan lain sebagainya karena sudah ada semuanya di chartnya kalau Anda perhatikan dengan baik-baik. Jadi candlestick ini namanya aja candle ya, seperti lilin. Karena lilin itu ada batangnya, kemudian ada apinya. Kalau di candlestick itu ada batangnya, ada ekornya. Nah, api itu seperti ini. Ya, tinggal makanya disebut dengan candle, ya. Nah, apa sebetulnya petunjuk yang kita dapat dari candlestick ini? Sebetulnya yang kita dapat adalah rekaman psikologis dari transaksi yang ada di pasar. Karena itu kalau kita mau lihat kondisi pasar dan kalau kita paham candlestick baik-baik, itu akan terekam dengan jelas, dengan gamblang. Nah, kami akan jelaskan pelan-pelan. Sekali lagi pelan-pelan sesuai pemahaman kami terhadap candlestick dan apa yang kami praktekkan. Jadi bisa jadi Anda mendapatkan apa yang kami sampaikan ini berbeda ya dengan yang lain, kami mohon maaf. Yang pertama adalah batang ini selalu menunjukkan harga yang ada di pasar. Harga pembukaan, harga penutupan. Ya. Ingat, harga pembukaan, harga penutupan. Bukan berarti harga itu tidak melewati batas penutupan dan pembukaan, tidak, tapi ini menunjukkan open dan close. Ingat-ingat aja itu. Sedangkan ekornya ya, itu selalu menunjukkan tekanan. Ya, pokoknya kalau ada ekornya berarti ada tekanan, entah tekanan jual, entah tekanan beli. Mari kita lihat baik-baik untuk memahami batang dari sebuah candlestick. Kalau batangnya ini berwarna hijau, karena perbedaan antara jual dan beli atau perbedaan antara harga naik dan turun itu dibedakan dengan warna. Kalau naik harganya itu warnanya hijau, kalau turun harganya itu warnanya merah. Nah, kalau kita memahami seperti ini, itu artinya harga naik. Harga pembukaannya 7.000, ini saya ilustrasikan ya. Harga penutupannya itu adalah 7.100. Ya. Jadi sekali lagi, kalau ini berarti gambaran dari sebuah pasar bahwasanya harga saham tersebut naik. Pembukaannya di sini nih 7.000, kemudian ditutupnya 7.100. Itu akan digambarkan dengan batang yang seperti ini. Beda dengan batang yang sama, warnanya merah. Opennya di 7.100, closingnya di 7.000. Itu menunjukkan harga turun. Ya. Ingat, ini gambaran dari sebuah batang. Yang berikutnya, kalau ada seperti ini ekor ya, itu menunjukkan tekanan jual atau beli. Semakin panjang ya, semakin panjang sekali, itu menunjukkan tekanannya semakin kuat. Ya. Semakin pendek berarti tekanannya tidak terlalu kuat. Bagaimana kalau nggak ada batang kalau nggak ada ekor ini, ya nggak ada tekanan. Ya. Sekali lagi nggak ada tekanan.
itu seperti kita melihat orang memegang barbel, ya. Barbelnya 5 kilo. Ya, barbelnya 5 kilo itu harganya. Tapi kemudian ada tambahan barbel, itu namanya tekanannya. Jadi seharusnya dia bawa 5 kilo, tahu-tahu ditambah 5 kilo lagi. Nah, itu tekanan. Nah, itu tekanan dari bawah, tekanan dari atas. Nah, berikutnya kita kombinasikan antara batang dengan ekor. Kalau kita melihat candlestick yang seperti ini, itu artinya harganya naik, ada tekanan beli atau dorongan beli. Ya, kalau seperti ini. Oleh sebab itu, kalau kita membaca seperti ini, harganya mau naik, sederhananya seperti itu. Tapi jangan disimpulkan ya, karena banyak faktor. Nanti kita akan belajar bertahap. Kalau seperti ini kan ekornya lebih panjang. Berarti harganya naik, tekanan belinya lebih tinggi. Ya. Ini seperti ini. Jadi kalau kita melihat dua ini, petunjuk bahwasanya harga mau naik ini. Seperti itu. Beda dengan yang ini. Ya. Harga naik tapi ada dorongan jual. Ya. Ini harga naik, ada dorongan jual yang sangat tinggi. Ya, ini ekornya panjang. Ya, oleh sebab itu kalau Anda mengenal, biasanya ada hammer kan ekornya panjang. Ya, memang udah harganya naik tapi dorongannya sangat tinggi. Biasanya kalau orang menemukan itu kan potensi naiknya sangat besar. Ingat sekali lagi, potensi. Nah, mari kita lihat yang warna merah. Kalau seperti ini, ya, harga turun, ada dorongan jual. Kalau seperti ini, harga turun, dorongan jualnya sangat tinggi. Kalau misalkan ada chart seperti ini di atas, ya, dari sebuah pattern atau dari sebuah chart yang panjang, itu hampir, ya sekali lagi hampir ya, ini dipastikan harganya turun, mau turun lebih jauh. Beda dengan ini, ya, ini harganya turun tapi ada dorongan beli. Ini harga turun, ada dorongan beli yang tinggi. Tapi apakah menunjukkan seperti ini? Besok harganya pasti naik? Tidak. Di pasar modal itu kan indikator itu hanya menunjukkan potensi. Dan kalau di candlestick itu harus dikombinasikan dengan candlestick berikutnya. Atau dikombinasikan dengan indikator lainnya seperti volume, RSI, dan lain sebagainya. Nah, ini dasarnya ya. Jadi kalau Anda mau memahami lebih jauh daripada candlestick, itu memahami ini dengan baik-baik. Ini pokoknya dasar, makanya saya jelaskan pelan-pelan. Semoga teman-teman yang masih awam bisa lebih paham dengan apa yang disebut dengan candlestick. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, cantumkan di kolom komentar. Kalau ada sanggahan, nggak seperti itu penjelasannya ya, cantumkan juga di kolom komentar. Karena sekali lagi, ini apa yang kami pahami ya, dengan lebih sederhana daripada kita menghafal pola dan lain sebagainya, agar kita bisa memiliki modal untuk transaksi trading di pasar modal. Terima kasih banyak sekali bagi Anda penonton setia kami. Sampai ketemu lagi di part berikutnya untuk candlestick. Semoga bisa menjadi modal kita agar sukses menjadi investor atau trader di pasar modal. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.